Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Senin 9 Mei 2022, hari biasa pekan keempat Paskah. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau mengaruniakan rahmat pertobatan kepada semua bangsa. Semoga kami yang telah ditebus oleh pengorbanan Kristus Putramu mampu menjadi saksi keselamatan di tengah dunia. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan 10. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-dombanya itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Salam selamat pagi dari kota Renya Rosari Larantuka. Hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk satu aktivitas karitatif, yaitu operasi katarak dalam bulan Rosario, dalam bulan Maria. Bacaan hari ini berbicara tentang domba, tentang gembala, dan juga serigala berbulu domba. Sebagaimana kita ketahui, domba adalah binatang yang lemah, yang hidupnya bergerombol, yang diberikan oleh Tuhan karunia bulu yang tebal yang bisa dicukur dan kemudian bisa dibuat pakaian atau kain wol untuk menahan rasa dingin. Domba-domba biasanya diberi nama dan mereka hafal namanya, bahkan bisa mendengarkan teriakan dari gembala. Kenapa? Karena mereka hidup bergerombol. Ada seorang pemimpin sebagai gembala. Lalu tugas gembala adalah membawa para domba ke tempat yang hijau, rumput-rumputan, dan juga ke air yang menyejukkan mereka. Maka dengan bunyi tertentu yang dilakukan oleh gembala, para domba akan ikut sang gembala. Tetapi bila ada pencuri atau orang lain yang berteriak-teriak, domba-domba itu seperti tuli tidak mendengar. Mereka cuek-cuek saja.
Hal ini berarti digambarkan oleh Yesus bahwa domba adalah orang-orang yang dipilih oleh Yesus dan mengamini apa yang diundang oleh Yesus. Maka kita sebagai domba-domba Yesus mendengarkan suara Yesus dalam arti mendengarkan arahannya. Arahan Yesus berfokus pada cinta kasih. Semuanya diterjemahkan dalam cinta kasih, maka dalam 10 perintah Allah yang dibuat oleh Musa, dibuat oleh Yesus cinta kasih secara vertikal dan horizontal. Vertikal antara manusia dengan Tuhan dan horizontal antara manusia dengan manusia dalam seluruh aktivitas penuh dengan kasih dan setia. Domba belajar dari gembala. Domba tahu struktur kepemimpinan. Maka di dalam domba-domba tersebut ada satu struktur kepemimpinan. Siapa yang lebih dulu berjalan mengikuti gembala, siapa yang di belakang. Ini berdasarkan insting para domba. Maka direfleksikan sifat dari domba tersebut. Tahu disiplin, tahu tanggung jawab, juga dengan jujur dia melihat keberadaan. Situasi dan kondisi dibaca oleh domba-domba tersebut. Kita sebagai gereja saat ini sebut penggembalaan Yesus dalam struktur yang disebut hierarki. Maka kita mempunyai paus yang sekarang adalah Paus Fransiskus yang mempunyai struktur kepemimpinan dan garis komando. Dan semua orang perlu taat, baik dipilih maupun melayani atau memimpin. Karena itu gembala-gembala harus mempunyai suara yang bijaksana, tidak mempunyai suara yang rombeng. Artinya bahwa setiap pemimpin harus berusaha memberikan yang terbaik sebagai pemimpin rohani. Tetapi bila ada hal-hal yang berkaitan dengan ketimpangan, ketidakberesan, maka disebutlah gembala berpakaian serigala yang tidak menggunakan tongkat dengan baik untuk menyelamatkan domba-dombanya. Dan tentu kalau kita mempunyai gembala seperti ini, prihatin dan sedih. Maka kita berdoa untuk para gembala agar mereka tidak membawa kita kesasar. Mereka membawa kepada air yang sejuk, yaitu kehidupan rohani, sabda Allah yang hidup. Demikian pula kita akan diberi rumput yang hijau untuk makanan para domba, berupa arahan, berupa keteladanan, sebagaimana dilakukan oleh Yesus. Maka Yesus mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Sementara pemimpin yang palsu, sebagaimana pencuri dikatakan, mencuri, membunuh, membinasakan. Maka kita harus berkata, amit, amit. Maka sekarang kita mohon pamit agar kita tetap hidup di dalam kelimpahan, karena kita mempunyai gembala yang dapat diandalkan, yaitu Yesus Kristus. Salam kembali dari Larantuka, Tuhan memberkati.